Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memujinya, kita menyembahnya. Bagaimana kita memuji dan menyembahnya. Salam kepada semua nabi-nabi Allah, dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai dengan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa lagi di Taman Anggur. Kita membuka tema yang sudah menjadi update viral, fakta yang terjadi pada keadaan sekarang. Tema kita saat ini adalah cocok kok, cocok kok. Ya, yang istilahnya udah tenar dengan cocokologi. Cuman memang kita melihat dari fakta-fakta yang ada bahwa itu memang cocok. Makanya saya angkat tema dengan judul cocok kok. Maaf, kondisi lagi kurang fit. Dari kemarin Sabtu Minggu badan terasa tidak enak, meriang. Dokter bilang butuh istirahat. Salam kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan diiringi dengan keberkahan dan kesuksesan. Kita mulai dengan keadaan dunia saat ini, di mana diawali dengan Rusia menyerang Ukraina, terus diiringi dengan Israel menyerang Palestina, begitupun sebaliknya. Kemudian beberapa konflik antara Taiwan dengan Cina, diiringi dengan beberapa kekerasan, kekejaman, bahkan pembunuhan, genosida yang jadi di Palestina. Kita lihat bahwa dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Yang kita rasakan sekarang sepertinya berat dengan keadaan sekarang. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Bagaimana dengan generasi yang akan datang? Bahwa percaturan politik yang ada di dunia saat ini adalah ketika NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan Inggris, Israel, ya, Inggris, Amerika, Prancis, dan negara-negara Eropa lain sedang diuji oleh aliansi juga yang bernama BRICS, yang beranggotakan Rusia, Cina, Afrika Selatan, India, Rusia,
itu bersaing, kedua dari mereka bersaing dengan menantang yang dinamanya sistem petrodolar. Ketika Cina siap untuk membeli minyak dengan yuan mereka. Oh iya, petrodolar itu ialah sistem keuangan yang dikendalikan oleh dolar untuk membeli minyak. Minyak adalah komoditas terbesar di dunia. Perjanjian Arab dengan Amerika bahwa minyak hanya bisa dibeli dengan mata uang dolar. Nah, semenjak saat itu dolar menjadi mata uang terbesar di dunia yang dinamakan dengan sistem petrodolar. Nah, kemudian berlangsung dari tahun 1960-an sekarang ini sudah mulai ditantang oleh organisasi yang bernama BRICS, di mana yuan siap untuk membeli minyak. Hanya yuan tidak bisa membeli dengan emas, cuma yuan bisa ditukar oleh emas. Jadi ketika Cina membeli minyak dengan yuan, kemudian Arab Saudi bisa menukar yuan tersebut dengan emas. Kondisi ini sesuai dengan hadis Nabi ternyata ya, bahwa hadis Nabi itu bahwa di akhir zaman nanti kita akan ada perang, ya kan, 99 orang akan mati, nah, satu yang hidup. Itu memperebutkan gunung emas. Nah, beberapa pemahaman dari beberapa ulama menerjemahkan secara harfiah bahwa gunung emas itu akan keluar emas dari dalam sungai, sehingga keluar gunung emas. Tapi kalau dari penelusuran yang lain, bahwa gunung emas itu adalah minyak, ketika minyak itu hanya bisa dibeli oleh dolar. Jadi menjadi komoditas yang sangat bernilai. Sedangkan minyak ketika bisa dibeli yuan tadi, maka bisa ditukar dengan emas. Jadi sebenarnya gunung emas itu sudah ada. Nah, organisasi BRICS ini menantang itu, antara NATO tadi dan BRICS tadi sedang memperebutkan emas tadi yang secara analogi adalah minyak. Diyakini mereka ini akan berperang dengan kondisi sekarang yang sudah melaksanakan proksi ya, NATO dengan Israel. Buat apa kapal induk Amerika berada di lautan Israel atau Palestina, sementara yang Israel lawan adalah Hamas, yang sebenarnya senjatanya tidak secanggih mereka gitu.
Dan sekarang juga kita lihat Houthi mulai menantang. Houthi yang adalah proksi Iran. Houthi proksi Iran itu menantang dominasi Israel dan Amerika. Mereka menyerang kapal-kapal Israel, kapal-kapal Amerika dan sekutunya ketika melewati Laut Mediterania. Dan bahkan yang terbaru mungkin ketika Yaman diserang oleh Israel, pelabuhan terbesar mereka tuh diserang oleh Israel. Yang sebelumnya Houthi membombardir Tel Aviv atau Israel. Fakta yang ada bahwa sudah terjadi perang, dan perang itu akan meluas. Perang itu akan meluas dan tinggal menunggu perang besar. Sesuai dengan surat Ar-Rahman, ayyuhas-saqalat, aku akan berurusan dengan kalian. Kalian itu siapa? Kalian itu adalah jin dan manusia yang bersekutu satu sama lain. Manusianya kita lihat siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan pembunuhan, pembajahan, genosida. Yang jelas-jelas faktanya adalah Amerika dan sekutunya. Kemudian Allah lanjutkan dengan aku akan mengirimkan kilatan api yang diiringi asap. Kilatan api itu adalah bom yang memiliki tingkatan supersonik, bahkan hypersonik. Karena udah zamannya sudah memiliki teknologi itu, dimana kita bisa lihat kilatan api menyambar terus dengan kekuatan Mars berapa, kekuatan cahaya bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, Allah berkata di surat Ar-Rahman seperti itu, bahwa aku akan mengirimkan kilatan api pada jin dan manusia yang melakukan kerusakan. Maka dari itu, ketika hal itu terjadi, maka semua kota-kota akan hancur. Kota-kota yang jelas-jelas terdampak berada dalam konflik tersebut. Dan tentu saja sesuai dengan tanda-tanda akhir zaman bahwa akan ada dukhon. Dukhon itu smoke, asap. Jadi akan menutupi selama 40 hari di mana tidak akan ada cahaya matahari, di mana tentunya ketika tidak ada cahaya matahari tumbuhan tidak bisa tumbuh, tumbuhan akan mati. Nah, ketika bom nuklir dengan kecepatan hypersonic tersebut meledak, maka akan menimbulkan asap seperti yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki 1945 kurang lebih 1943. Kita lihat bahwa letupan bom atom tersebut itu akan menimbulkan jamur, awan panas yang seperti asap, yang sesuai dengan katanya dukhon. Dukhon itu adalah asap. Nah, sekarang kita tahu bahwa Amerika itu memiliki sekitar 3.000 bom atom, Prancis berapa ribu,
Rusia memiliki sekitar 4.000 atau 6.000, Cina memiliki rumah atom. Nah, kalau sekarang semuanya meledak secara bersamaan, meledak, apa yang terjadi? Kita akan melihat dukhon. Seluruh dunia akan tertutupi oleh asap. Faktanya bahwa kita sudah berada di ambang Perang Dunia III yang dalam ilmu eskatologi Islam itu disebut dengan Malhamah Kubro, atau dalam bahasa Nasrani itu adalah Armageddon. Sekarang solusi yang kita anjurkan, solusi yang ada, solusi yang kita bicarakan adalah bagaimana jika itu terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kaum muslimin lakukan. Yang pertama adalah kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Karena jika kita mencintai Al-Quran, maka kita tidak takut mati. Al-Quran itu mempunyai sifat penyembuh. Al-Quran Hasyifa. Dan Al-Quran itu jika dipelajari dengan sesama, maka dia membawa pembacanya itu, penghafalnya itu, pembelajarannya itu kepada cinta Allah. Maka didik anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita pergi ke daerah perkampungan, daerah pegunungan, menjauh dari kota-kota. Di mana kita bisa berkebun sendiri, menciptakan pangan kita sendiri. Kita harus menyimpan air dalam beberapa hari atau beberapa tahun yang akan datang. Kita memproduksi sendiri kebutuhan kita. Kita bikin komunitas di kampung tersebut yang menyembah satu Tuhan. Sesuai dengan dalam surat Al-Kahfi, ketika 7 orang melarikan diri dari kejaran Raja Jalim, kemudian menuju gua dan diam di sana selama 300 tahun. Kemudian diselamatkan sama Allah. Nah, kalau dari logika kita juga, kalau terjadi perang, maka orang tua, anak kita, keluarga kita akan terkena korban. Maka dari itu kita bawa ke wilayah pegunungan. Yang ketiga,
mungkin yang terakhir, ada berbagai pandangan berbeda dari ulama tentang yang ketiga ini. Cuma saya hanya menyampaikan bahwa yang ketiga ini sangatlah penting, bahwa ketika perang terjadi, yang paling dirugikan adalah wanita dan anak-anak. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang kasar, ya kan? Ketika kita bayangkan ketika perang terjadi di mana laki-laki tidak ada, maka wanita dan anak-anak itu akan mengalami kekerasan. Maka kita harus menjaga mereka, kita melindungi mereka. Sesuai dengan hadis lagi, bahwa di akhir zaman nanti laki-laki akan mengurus 50 wanita. Itulah di mana-mana sekarang wanita lebih banyak, di mana-mana terjadi peperangan, banyak korban, sehingga wanitanya banyak yang janda. Dan kita disuruh menjaga, disuruh melindungi mereka. Ada perkataan atau sebutan atau Al-Quran bilang, ada bahasa milkal yamin, nah, istrimu atau budakmu, bahwa wanita laki-laki boleh menikahi 4 wanita. Jikalau tidak bisa adil, maka cukup 1 aja. Adil itu kategorinya adalah ketika istri kita punya rumah, maka budak kita atau milkal yamin kita juga punya rumah. Kategori adil adalah menyangkut seadil-adilnya, tidak ada yang dirugikan. Terkait dengan milkal yamin tadi, ketika kita menikahi seorang wanita, maka kita memberikan nafkah lahir dan batin. Tidak setelah menikahi kemudian ditinggal pergi, nggak ada nafkah lahir batin. Tidak. Ketika kita menikahi seorang wanita, maka kita akan memberikan sandang, pangan, papan, atau nafkah lahir batin kepada mereka. Maka yang ketiga adalah kita harus melindungi, harus menjaga wanita dan anak-anak. Yang terakhir mungkin anak-anak, didik anak-anak kita, latih mereka untuk berlatih panah, berlatih berkuda, karena itu akan diperlukan oleh mereka. Terkait dengan handphone, agar kurangi ketergantungan mereka terhadap handphone. Buatlah jadwal-jadwal bahwa handphone dipergunakan ketika untuk belajar. Tidak ada
bermain handphone ketika secara berlebihan, ketika sehari-hari. Kadang kita harus memaksa ketika dia lagi main handphone secara terus-menerus, ambil handphonenya atau taruh handphonenya. Kita perhatikan anak-anak kita, karena handphone itu merusak otak depan. Jika dipergunakan secara terus-menerus, maka itu akan lebih daripada narkoba, ketergantungan. Itu akan merusak keimanan. Kalau dianalogikan kan gini, kalau dianalogikan bahwa ketika Nabi Sulaiman dengan tongkatnya, ya, sampai setan dan iblis mengira Nabi Sulaiman masih hidup, padahal Nabi Sulaiman sudah mati, sampai tongkatnya itu patah. Nah, analoginya seperti itu. Analoginya ketika kita main handphone terus, anak-anak kita main handphone terus, itu lama-lama akan mematahkan keimanan. Digerogoti oleh virus handphone tadi. Makanya disebutnya pulsa. Puls itu kan denyut. Jadi ketika tongkat kita kuat, maka jin dan setan tidak bisa menggoda kita. Cuma ketika tongkat kita patah, maka jin dan setan akan mudah menggoda. Itulah handphone. Dia menggerogoti keimanan kita. Nabi Sulaiman mengadakan rapat. Siapa yang bisa membawa istana Ratu Bilqis di hadapanku sekarang? Kumpulin semua. Saat itu jin Ifrit mengiyakan. Saya bisa membawa istana itu ke depan Baginda sebelum Baginda berdiri. Dulu kan semua dengan mukjizat Nabi Sulaiman, semua bisa patuh dan taat terhadap Nabi Sulaiman, masuk iblis, setan. Tapi kemudian ada seorang yang soleh, seorang soleh yang mengatakan bahwa Baginda, saya bisa membawa istana itu sebelum Baginda berkedip. Siapa orang itu? Dalam surat Syad itu, ya, kalau alam bisa, kalau salah. Orang itu adalah orang yang membaca buku, membaca kitab. Orang itu sering membaca kitab. Kitab itu kitab apa? Kitab tentang aerodinamik, tentang ilmu yang berkaitan dengan kecepatan yang lebih kecepatan cahaya. Apa ada? Ada. Sekarang kita lihat rudal tersebut. Rudal Rusia misalnya. Rudal Iskander apa namanya. Itu mereka dengan kecepatan cahaya. Rusia punya teknologinya. Kita lihat sekarang. Rudal dinyalakan, nyala langsung
dengan kecepatan cahaya Mars 6. Amerika juga bisa menciptakan rudal tersebut. Rudal Patriot apa? Nah, yang diikuti oleh Jennifer siapa? Nah, yang diikuti oleh pemuda yang soleh yang membaca buku itu siapa? Saya kira cukup pembahasan kita saat ini. Mudah-mudahan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saya salah itu dari saya, jikalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Niat hanya belajar, niat hanya dakwah. Mudah-mudahan Allah ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.